Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin hadirat Bapak sekalian yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para ustadz yang saya muliakan, khusus Ustadz Nanang Munari dan segenap pengurus yang saya muliakan, saya banggakan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin pada setiap Sabtu kelima. Mudah-mudahan kajian demi kajian kita selalu diberikan kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan, apa yang dibahas, sehingga insya Allah menjadi ilmu yang manfaat, melekat pada kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat Bapak sekalian yang saya muliakan, kita akan membahas tentang 5 sifat Rasulullah SAW yang ada pada ayat 128 ya, dalam surah yaitu At-Taubah 128 129 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul utusan Allah min anfusikum, dari golongan kamu, dari kabilah kamu, dari bangsamu, dan dari orang yang satu bahasa denganmu. Saudara sekalian, ayat ini Allah mengatakan min anfusikum. Ada qiraat lain min anfasikum, dari orang yang paling bagus ya, paling baik ya. Anfas itu artinya. Tapi qiraat ini syadz ya, nggak bisa kita baca. Saudara, jadi Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu. Jadi di Mekah ini saudara, bangsa Arab Quraisy ya, dan banyak suku-suku Arab pada saat di sana ya. Tapi yang paling afdal adalah Arab Quraisy ya. Ya, suku Quraisy ya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Saudara sekalian, jadi kata Nabi, hai orang-orang Arab yang ada di Mekah,
saudara ngotot untuk menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang saudara buat itu, tidak mau menerima ajakan beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran melalui dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah di kota Makkah. Jadi misi Nabi itu adalah ubudullah wajtanibut taghut. Itu semuanya Nabi sekalian. Semuanya Nabi dalam ayat mengatakan ubudullah, sembahlah Allah, ya. Esakanlah Allah. Disembah Allah yang Maha Esa itu. Saudara, kata ibadah dalam Al-Quran itu makna at-tauhid. Jadi wahidu. Jangan Anda menyembah Tuhan selain Allah. Jangan menyembah berhala. Baik itu al-asnam wal authan. Berhala dalam bentuk fisik, ya, patung-patung itu, atau dalam bentuk gambar, ya. Saudara, makhluk-makhluk yang dituhankan. Nah, ini sampai begitu banyak, saudara, kepercayaan bangsa Arab pada saat itu, Pak. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan berhala. Maka Nabi didatangkan, saudara, diutus oleh Allah di kota Makkah untuk membenahi ini, saudara, untuk merubah, yaitu kepercayaan mereka yang sesat itu pada kepercayaan yang benar. Dari menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala itu, saudara, diajak untuk meninggalkan itu lalu menyembah Allah. Jadi, tinggalkan itu berhala-berhala, mari kembali kepada menyembah Allah. Karena itu mereka adalah orang-orang yang musyrik, ya Pak. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Saudara sekalian, jadi ubudullaha wajtanibut taghut, tinggalkan taghut itu, saudara. Tuhan-Tuhan selain Allah yang saudara sembah itu adalah sesat. Itu adalah syirik besar, kira-kira begitu. Jadi misi Nabi adalah apa? Bagaimana mengajak orang untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Bertauhid, saudara, ya. Nah, karena mereka itu, saudara, ngotot. Mereka tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah yang itu bersumber dari Allah, sekalian. Maka mereka membuat macam-macam itu, melakukan macam-macam kepada Nabi kita Muhammad. Dengan segala kebenciannya, Pak. Dengan segala kemarahannya. Ada yang bilang anak baru kemarin, ya. Ada yang bilang dia adalah orang gila, ada yang bilang dia tukang sihir, macam-macam. Itu kalimat-kalimat yang sangat buruk, ya, yang keluar dari orang-orang kafir, musyrikin, ya. Saudara sekalian, tapi Nabi di dalam berdakwah itu dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia selalu sabar menghadapi berbagai macam, yaitu cemuah, berbagai macam penghinaan, ya Pak, berbagai macam tantangan. Ya, itulah sebuah resiko daripada orang-orang yang berani mengajak kepada kebenaran. Apalagi Pak, pada saat itu syarat dengan berhala di mana-mana. Sampai
itu ada 360 berhala. Bahkan di pintu Ka'bah ada berhala yang paling besar, digantung namanya berhala Hubal. Hubal ya. Sampai di Sopa ada namanya Isap, di Marwah namanya ada Nailah. Sekeliling Ka'bah begitu banyak. Itu setelah Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi datang, kemudian disitulah dipukul dengan tongkatnya, maka habislah jumlah atau begitu banyak berhala-berhala itu. Nah tahun 8 Hijriah kota Makkah ditundukkan di bawah kekuasaan umat Islam. Saudara sekalian, jadi begitu hebat, dahsyat ya, dunia yang dihadapi Nabi pada saat itu, terutama dalam persoalan-persoalan akidah. Maka saudara sekalian, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hai orang-orang Arab Makkah, orang-orang Quraisy, ini Nabi datang kepadamu mengajak jalan yang benar, itu dia adalah golonganmu sendiri. Dari bangsa Arab, dari sukumu, dari kabilahmu, ya. Dan dia juga berbahasa sama dengan kamu. Sama-sama menggunakan bahasa Arab. Alasan apa kamu udah menerima? Parah kamu kalau begitu. Saya kasih kamu pemimpin dari orang yang sekeliling, dari golongan. Masa kamu udah menerima? Kira-kira begitu ya. Bahasanya sama, ya. Juga kehidupannya adalah berada di sekeliling kamu, tahu tentang bagaimana kondisi kamu. Masa kamu tidak menerima? Alasan apa? Ini bangsamu, jenis kamu semua, dari suku, dari golongan. Kira-kira begitu Pak. Jadi ini pertama Nabi apa? Rasulun min anfusikum. Saudara, Rasul itu apa? Utusan Allah, dikasih wahyu lalu dia sampaikan. Ya. Coba dikasih wahyu Allah lalu sampaikan kepada siapa? Umatnya. Saudara sekalian, maka disinilah Allah langsung menyebut kata Rasul. Allah nggak menyebut kata Nabiyun. Laqad ja'akum rasulun, bukan laqad ja'akum nabiyun. Sebab Nabi itu Rasul. Seorang Rasul pasti apa? Nabi sudah. Saudara, jadi ini pertama adalah apa? Rasul itu dari golongan orang-orang yang diutusnya. Sehingga nyambung Pak. Ya, nyambung. Dia tahu tentang lingkungannya Pak. Tahu tentang kondisi masyarakatnya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana strateginya, bagaimana caranya agar orang ini sampaikan tadi menerima. Akhirnya mereka berubah dari batil menjadi apa? Hak. Dari jalan yang sesat menjadi apa? Jalan yang lurus. Itu sudah. Pak, di sini pelajaran. Kalau kita milih pemimpin, pilihlah dari orang yang yaitu apa? Berada pada lingkungan kita. Dari bangsa kita sendiri, Pak. Jangan bangsa orang dipilih. Jadi pemimpin harus lahir dari kelompok, dari golongan, ya Pak, dari lingkungan kita sendiri. Kenapa? Jangan Bapak milih pemimpin di sini dari mana-mana orang yang nggak tahu tentang lingkungan. Ini apa sekalian? Itu pelajaran. Jadi Nabi Muhammad ini apa sekalian? Jangan bahasa Arab, yang bahasa kaum itu, bahasa suku itu, sehingga Nabi bisa beradaptasi menyampaikan dakwah. Begitu apa sekalian? Jadi memilih pemimpin dari golongan kita yang tahu tentang kita. Ya.
lingkungan di mana kita berada supaya dia tahu betul-betul. Tapi kalau orang lain datang kemari kan nggak tahu sudah. Itu maksudnya. Nah, maka Nabi Muhammad dari suku Arab Quraisy. Dia hadapi orang Arab pada saat. Begitu Bapak sekalian. Jadi itu makna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Atau qiraat lain min anfasikum, dari orang-orang yang paling terbaik di antara kamu ya. Saudara sekalian, maka di dalam surah Ibrahim ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyana lahum fayadhullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Saudara, ini ayat 5 dalam surah apa? Ibrahim. Maka kami tidak pernah mengutus seorang rasul, kata Allah, illa kecuali bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Pak, jadi Nabi itu Pak diutus oleh Allah, Rasul itu diutus oleh Allah dengan bilisani qaumi, dengan bahasa kaum. Ya, Nabi kita Muhammad menghadapi orang Arab ya, diutus kepada bangsa Arab di Mekah. Maka dia juga orang Arab. Gitu Bapak sekalian. Nah, sehingga apa? Liyubayyina lahum, untuk dia menjelaskan kepada mereka, kepada kaumnya, kepada umatnya dengan bahasa yang sama, Saudara. Maka apa ketika sudah Nabi sampaikan dakwanya itu dengan bahasa yang dipahami oleh para pendengarnya atau kaumnya itu, Saudara, setelah dijelaskan ini halal, ini haram ya, ini hak, ini batil, mana yaitu ibadah, mana tentang ketauhidan ya, mana tentang kemusyrikan, itu dijelaskan semua. Ya. Fayudhillahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah dia dengan ketetapannya Pak, dengan kekuasaannya, dia menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan dia memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang telah disampaikan ajaran yang benar oleh para nabinya, Saudara, Nabi berdakwah di tengah-tengah kaumnya, maka kaum tadi apa? Ada yang mendapat hidayah, ya Pak, ngikuti hidayah Allah, berarti mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Tapi ada yang tetap pada dolalah, ngikuti apa Pak? Kesesatan tadi itu. Ya mereka dia hanya nyembah Allah, nggak mau, tetap ngotot menyembah berhala, Saudara. Ya mereka sesat. Diajak meninggalkan yang batil, mereka tidak mau, ngotot. Ya tetap mereka batil. Ini apa sekalian? Maka di sini misi substansi hijrah. Substansi hijrah itu Saudara berubah dari yang tidak baik kepada yang apa? Baik, Saudara. Yang dulu dolalah, ubah itu tinggalkan. Mari berada pada hidayah. Berarti apa sekalian? Orang itu mendapatkan dolalah atau hidayah itu semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudara sekalian, jadi Allah kendati pun dia Al-Aziz, maha perkasa, Saudara, menguasai segalanya, dia bisa berbuat segalanya, tetapi dia tetap Al-Hakim, bijaksana, ya Pak. Biar punya kekuasaan, punya segala-galanya, tetap dia punya kebijaksanaan yang baik. Itu apa sekalian? Di sinilah Bapak, sifat yang pertama apa itu?
rasulun min anfusikum. Jadi dia adalah pemimpin yang tahu tentang bagaimana lingkungan masyarakatnya, Pak. Bagaimana lingkungan di mana dia berdakwah. Strateginya bagaimana, Saudara? Caranya bagaimana, Saudara? Metodenya bagaimana? Itu yang diutus oleh Allah sehingga dia membenahi atau mampu membenahi kondisi yang begitu semrawut. Maka dalam hadis yang sering kita baca, sudah hafal ya. Itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, Saudara. Aku diutus tidak lain kecuali apa? Untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang al-karimah, yang mulia. Berarti apa sekalian? Ketika itu Saudara begitu semraut, ya, begitu kacau, ya, masyarakat yang politeism, ya, yang menyembah Tuhan selain Allah, yang musyrik itu, Saudara. Maka ini perlu dibenahi, perlu diatasi. Nah, sehingga dengan datangnya Rasulullah SAW, maka dunia menjadi berubah. Itu apa sekalian? Minadz-dzulumati ilan nur. Ya, dari kegelapan yang begitu dahsyat, ya apa sekalian? Yang begitu semraut dan rusak kepercayaan mereka, lalu berubah menjadi an-nur, ya, cahaya yang menerangi hati mereka, sehingga mereka bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Mas. Yang pertama, ya, paham ya? Jadi memilih pemimpin dari lingkungan kita, orang yang tahu tentang kita. Yang kedua, apa sekalian? Apa sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi merasakan susahnya tentang penderitaan yang dialami oleh umatnya. Jadi Nabi, Pak, seorang pemimpin, ya, utusan Allah itu, dia juga merasa dirinya yaitu berat manakala melihat umatnya menderita. Jadi inilah tipe pemimpin yang mengedepankan kepentingan siapa? Rakyatnya. Dia tidak bisa tidur, Pak, kalau melihat umatnya pada kelaparan. Ya. Umatnya yaitu kesusahan. Maka kesusahan, penderitaan yang ada pada umat itulah Nabi langsung merasakan susahnya dalam dirinya, Mas. Jadi azizun alaihi ma'anittum. Di sini yang kedua, Mas, ya. Jadi pemimpin atau sifat Nabi itu apa? Dia merasakan beratnya, merasakan susahnya dalam dirinya ketika melihat yaitu umatnya dalam keadaan susah dan menderita, Saudara. Maka dia memberikan solusi, Bapak sekalian, sehingga penderitaan itu bisa diatasi. Dan dia rela mengikat batu, ya Pak, di atas perutnya itu supaya tidak terasa lapar, karena gandumnya, karena makanannya diberikan untuk umatnya, ya Pak, yang dalam keadaan sulit. Jadi pemimpin merasakan kesulitan, merasakan kesusahan manakala melihat umatnya menderita, Saudara. Dia tidak ingin, Saudara, hanya yang susah umatnya, rakyatnya, Pak.
Bukan menjadi pemimpin yang joget di atas penderitaan siapa? Rakyat, saudara. Ya. Biarkan saya senang, ya. Saya punya pangkat jabatan tinggi, saya punya kekuasaan, saya punya harta begitu banyak. Yang penting saya. Rakyat saya masa bodoh mau ngapain juga. Ini saudara yang penting. Tapi Nabi tidak itu. Biarkan saya ini susah, biarkan saya ini sederhana apa adanya. Yang penting rakyat saya. Yang penting umat saya jangan menderita. Jangan sampai dia susah gara-gara saya sebagai pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi, saudara. Inilah hebatnya Bapak sekalian. Mengedepankan kepentingan umat ya atas kepentingan pribadi. Begitu Bapak sekalian. Maka sifat-sifat kesederhanaan seorang pemimpin ini sangat penting. Jadi ada interaksi, Pak. Ya. Ada hubungan yang sangat erat antara ar-ra'i dan al-mar'i. Orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Saudara sekalian. Jadi di sini siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Maka ada hubungan yang sangat baik. Jangan sampai nanti orang yang dipimpin menyesal, Pak. Menyesal karena disesatkan oleh pemimpin itu dalam hidupnya. Saudara sekalian, istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Jadi nanti saudara akan menyesal di hari kiamat. Kenapa dulu saya memilih pemimpin ini? Gara-gara dia saya bisa masuk neraka. Jadi Pak, menyesal belakangan enggak? Sampai kata mereka, kalau saya bisa balik lagi ke dunia hidup, lalu disuruh milih, nggak bakal saya pilih dia ini. Kalau bisa hidup lagi, saudara. Tapi orang mati bisa hidup enggak? Sudah nggak bisa lagi, saudara. Ya. Nah inilah Allah datangkan kepada umat ya, kepada bangsa Arab pada satu ketika di Mekah ya. Jadi Nabi yang digambarkan sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Sudah, ini kita cari Pak, pemimpin yang semacam ini. Yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi, golongan dan kelompoknya apa sekalian. Walaupun rakyat itu menderita. Nah, ini sangat parah. Saudara sekalian, sebenarnya ketika sistem pemilihan digunakan, dipakai. Ketika sudah menjadi pemimpin itu kesukuan, ya Pak, golongan lepas. Ya. Yang ada dialah pemimpin untuk semua. Ya. Jadi jangan hanya yang milih dia saja, sudah. Ya. Karena sudah menjadi pemimpin, memimpin semua. Ya. Nah, ini apa sekali Nabi kita Muhammad, dia selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Saudara sekalian, yang ketiga Pak, harisun alaikum. Ya Pak, haris apa artinya? Nabi sangat menginginkan, sangat serakah, ingin semua umatnya tidak ada yang kafir. Ingin semua umatnya beriman kepada Allah, Pak. Bapak sekalian, in haris. Maka kalau Bapak sebagai pelajar, Pak, sebagai orang yang cari ilmu harus haris. Ya. Jadi serakah, maksudnya apa? Pengen semuanya ilmu didapati, kira-kira begitu. Haris nih. Saudara apa? Kemauan keras lah harusnya. Ya, dalam bahasa serakah ya. Jadi kemauan keras. Jadi syiddatur raghbah fi husul syai' dalam bahasa ini.
Jadi punya keinginan sangat keras, ya Pak, untuk mencapai apa yang diinginkan. Itu namanya apa? Haris, Bapak sekalian. Apa itu al-hirs? Syiddatur raghbah fi husul syai'. Ya. Begitu keras semangatnya, keinginannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Apa yang dicita-citakan. Saudara, Nabi sudah punya kemauan keras. Untuk apa? Supaya semua umatnya beriman kepada Allah, Pak. Jangan ada umatnya yang kafir, Pak. Dia nggak mau satu saja umatnya yang masuk neraka. Lan ardo ahadan min ummati yadkhulun nar. Saya tidak mau satu pun umat saya jangan sampai masuk neraka, Pak sekalian. Kira-kira bagus nggak? Peduli nggak, Pak? Begitu. Harisun alaikum. Saudara, tapi karena iman itu ada di tangan siapa? Hidayah dan dolalah di tangan siapa? Jadi nggak bisa. Nabi pengen, iya betul Pak, ingin semuanya umatnya jangan ada yang tidak beriman, semuanya pengen beriman. Jangan ada yang kafir, Pak. Jangan ada yang menyembah selain Allah, Pak. Semuanya ingin umatnya berada pada jalan benar dan menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, kenyataannya apa, Pak? Tetap saja ada dua. Ada yang menerima dakwahnya, ummatud dakwah, lalu dia menerima dan yaitu merespon ajakan untuk beriman, maka dia beriman kepada Allah. Itu ummatul ijabah. Apa? Tapi ada juga yang tidak menerima, Pak. Dia tetap pada jalan yang sesat. Tetap sampai mati dalam keadaan apa? Kafir, saudara. Lihat Abu Jahal. Ya, Pak. Lihat Abu Lahab. Banyak abu-abu yang lain, Bapak sekalian. Ya. Nah, ini sampai mati tetap ngotot tidak mau menerima dakwah imaniyah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa artinya, Bapak sekalian? Bahwa Nabi sudah menyampaikan itu, sudah mengajak itu. Soal menerima atau tidak tergantung kepada orang yang disampaikan. Maka di sini, Bapak sekalian, hidayah Allah menentukan. Kita ini saudara, alhamdulillah, orang tua kita mereka beriman kepada Allah. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita dalam keadaan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudara sekalian, lihat di dalam surah Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Ya, Pak. Saudara, kalaulah Tuhan berkehendak ya Muhammad, kalau dia mau saudara untuk memberikan hidayah imannya, menjadikan orang ini semuanya beriman saudara, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti semuanya orang di dunia ini saudara beriman, Pak. Jadi kalau Allah mau, Pak, semuanya orang di dunia, Pak, beriman semua. Nggak ada yang kafir, Pak, beriman semua, muslim semua. Kalau Allah mau, Pak, ya, kalau Allah mau. Tapi lau di sini saudara dalam bahasa Arab, lau ini saudara lil imtina' artinya, ya, tidak mungkin, impossible. Ya. Jadi Allah tidak menghendaki semuanya orang. Artinya apa, Pak? Ada yang beriman, ada yang apa? Kafir, saudara. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Itu dalam surat Taghabun. Dialah yang menciptakan kamu, di antara kamu ada yang kafir, ada yang apa? Mukmin.
Saudara sekalian, maka Allah bertanya kepada Nabi, atau menantang dalam tanda kutip, ya, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa engkau memaksa ya Muhammad? Apakah engkau memaksa semua orang ini sampai mereka beriman? Itu pertanyaan sekali, pertanyaan. Ya. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Saudara, ini istifham, ya, inkari. Artinya apa? Allah bertanya, tetapi ini sesungguhnya apa? Tidak mungkin terjadi. Saudara, Allah saja tidak menghendaki, bagaimana nabinya mau menghendaki? Saudara, inilah yang merupakan apa? Sunnatullah. Inilah yang merupakan ketetapan Allah. Kalimatullah, saudara. Ya. Ada kalimat baik Al-Quran, wa kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina kafaru. Kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina fasaqu. Jadi apa sekalian? Ini apa artinya? Bahwa Nabi Muhammad itu dia sangat peduli, sangat mencintai, Pak. Nabi tidak ingin satupun umatnya yang tergelincir, Pak. Pengennya semua umatnya itu beriman kepada Allah, menjadi orang yang benar. Tapi saudara, inilah apa yang Allah kehendaki. Ada mereka yang beriman, selamat pula di dunia wal akhirah. Ada yang kafir, Pak. Nah, mereka tidak selamat. Maka dalam surah Hud, ya, itu yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni faminhum syaqi wa sa'id. Ya, Pak. Itu ayat 1415, 104, 105 dan seterusnya. Ya. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafiru wa syahiq dan seterusnya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah dan seterusnya. Ya, Bapak sekalian, ada yang mereka golongan syaqiyun. Apa syaqi? Orang-orang yang celaka, Pak, orang-orang yang sengsara. Ada yang sa'id, orang yang bahagia. Ya, Bapak sekalian, yang kita inginkan apa sekalian ini? Sa'idun fid dunya wal akhirah. Berbahagia di dunia dan berbahagia juga di mana? Jangan sampai menjadi orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunianya susah, di akhirat juga apa? Susah, saudara. Ini bahaya. Ya. Ada yang sa'idun fid dunya, bahagia dunia dia, Pak. Pangkat jabatan tinggi, harta segala macam, banyak berlimpah. Tapi syaqiyun fil akhirah. Dia cilaka, dia sengsara di akhirat. Saudara, ada lagi yang apa itu? Syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada ndak orang yang dunianya susah tapi akhiratnya apa? Bahagia. Saudara, kalau saudara di dunia ini susah dalam arti tidak ibadah, ya Pak, tidak dekat kepada Allah, bagaimana di dunia bakal, di akhirat bakal bahagia, saudara? Ya. Tapi kalau susahnya mungkin harta, ya, dalam kehidupan dia miskin, tetapi di tengah-tengah kemiskinan dia tetap dia dekat kepada Allah, ya Pak, ibadah kepada Allah. Karena dia miskin, karena tidak punya harta, tetap dia dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjadi orang yang benar. Nah, itu boleh jadi dunia dia susah, tetapi akan bahagia. Orang mengatakan dunia aja susah, bagaimana di akhirat senang, saudara? Dalam konteks apa saya sekalian? Ya. Nah, jadi ini apa sekalian?
kita menjadi orang yang selalu diinginkan oleh Rasulullah, Pak. Rasul menginginkan kita ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Apa artinya? Selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Maka tidak cukup iman, saudara, tapi kita harus beramal. Jadi iman dan amal soleh, ya Pak. Inilah sifat Nabi yang sangat keras keinginannya untuk umatnya semuanya beriman kepada Allah, ya, mengikuti petunjuk yang benar, Bapak sekalian. Hadirin, Bapak sekalian yang saya muliakan, kita adalah orang-orang yang dicintai Nabi, Pak. Kita yang disayangi Nabi, Pak. Nabi ingin kita selalu menjadi orang-orang yang berada pada jalan yang benar. Buktinya, Pak, ketika kita baca surah Fatihah selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jaga, Pak, jaga ini. Jalan yang benar kita jaga. Jangan sampai dengan berbagai macam pengaruh, Pak. Tantangan, berbagai macam pengaruh-pengaruh luar, ya, atau godaan-godaan iblis selalu kita tergelincir. Nah, ini kita jaga, jangan sampai itu, saudara. Maka perlu sikap wiqayah, ya, langkah-langkah preventif, ya, pencegahan, agar kita tidak terbujuk rayu, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Saudara sekalian, inilah hebatnya misi kerasulan yang diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang selalu mencintai umatnya, menginginkan selalu berada pada jalan yang benar. Yang keempat apa sekalian? Bil mu'minina raufun rahim. Ini ada dua di sini. Bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, apa sekalian? Rauf, ra'pah. Apa saudara? Dia penyantun, Pak. Santun. Ini banyak ulama tafsir menjelaskan tentang ar-ra'pah dan ar-rahmah. Tidak ada raufun rahim. Ini saudara nama Allah yang hanya boleh dipakai oleh Nabi kita Muhammad. Artinya yang lain nggak boleh pakai ini, Pak. Dibolehkan ini nama Allah untuk Nabi kita Muhammad saja, yang lain tidak boleh. Kita tidak boleh pakai itu. Jadi hanya Nabi Muhammad yang boleh disebut raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Saudara, ra'fa ini apa artinya? Nabi penyantun. Jadi ini termasuk dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang sulit, kalau sekalian, itu Nabi selalu berikan jalan keluar. Jadi ar-ra'fah ini saudara akhassu minar rahmah, lebih khusus atau ablagh minar rahmah. Rahmah bersifat umum. Nah, jadi Bapak sekalian, baik dalam keadaan yang tidak baik, ya, dalam keadaan yang sulit, ya, maka Nabi bisa memberikan solusi, ya, kepada apa yang dialami umatnya, Bapak sekalian. In ra'fah. Kemudian Bapak sekalian ada ar-rahmah. Nabi ini saudara juga menyayangi siapa, Pak? Umat. Rahim, apa rahim, ya? Bukan rahmah, ya, maksud saya. Jadi ar-ra'fah dan rahmah. Jadi penyantun juga apa? Penyayang. Jadi dengan siapa, Pak? Bil mu'minin rauf. Yang kelima, Pak? Bil mu'minin rahim.
Jadi dua sifat yang sangat baik ini dia selalu, kendati pun umatnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya Pak, maka dia tetap yaitu bagaimana memberikan kecintaannya, ya, memberikan solusi, ya, agar umatnya tetap dalam keadaan baik, ya, dan kalau itu dalam keadaan darurat sekalipun, ya, maka tetap Nabi menunjukkan yaitu santun, ya, dan tidak memberikan hal-hal yang menyakitkan Bapak sekalian. Jadi dihilangkan kesulitan itu. Juga rahim, ya. Nabi itu apa? Penyayang. Maka sebenarnya rahim ini kalau kita lihat ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Pak. Itu rahim ini saudara tidak hanya dunia sampai akhirat. Kalau Ar-Rahman itu bersifat umum di dunia. Rahmah itu saudara bersifat umum di dunia, itu Rahman. Jadi sampai orang-orang kafir pun mendapat rahmat, Pak. Dengan rahmannya Allah itu. Cuma mereka hanya di dunia. Orang kafir di dunia saja mereka senang dikasih rahmat. Buktinya apa? Dikasih pangkat jabatan, dikasih harta segala macam kekayaan. Itu Rahman. Rahmannya Allah. Rahmat untuk dunia. Tapi rahim Bapak sekalian itu akhirat. Ya. Jadi dunia dan akhirat. Siapa yang mendapat akhirat? Itu orang mukmin saja. Nah, ini Bapak sekalian, Nabi kita Muhammad rahim, dia penyayang. Cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya, pada orang beriman ini Pak. Itu bil mukminin Allah sebutkan. Dunia sampai akhirat. Nanti ketika kita berjembat Pak di sirat, Nabi ada di situ. Apa kata Nabi? Allahumma sallim ummati, selamatkan umatku, selamatkan. Sayang saudara. Ya. Sampai dia mengatakan, saya tidak rela satupun umat saya masuk neraka. Betapa sayangnya kepada kita, Bos. Maka dia diberikan hak syafaat. Ya Pak. Hak apa? Syafaat. Memberi tolong. Ya. Nanti saudara, orang itu datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Adam, izhabu ila ghairi, pergi sana, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, pergi nggak bisa. Datang kepada Ibrahim, semuanya nggak bisa. Ya. Tapi mereka datang kepada Nabi kita Muhammad. Nabi sujud di bawah aras sebesar. Maka apa kata? Ya Muhammad, irfa' rasak, angkat kepalamu dari sujud. Was'al tu'ta, mintalah kamu akan diberikan permintaan itu. Wasfa' tu syafa', mintalah syafaat untuk membantu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Wasfa' tu syafa', diberikan syafaat. Untuk dikasih siapa Pak? Umatnya. Ya. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafaat saya untuk orang-orang umatku yang punya banyak dosa besar. Ini Bapak sekalian, apa artinya? Nabi ini sangat penyayang kepada siapa? Kepada kita, kepada umat. Begitu Pak ya. Nah, ini 5 sifat Rasul yang digambarkan dalam ayat 128 pada surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang kedua, azizun alaihi ma. Yang ketiga, harisun alaikum. Yang keempat, bil mu'minina rauf. Juga apa? Bil mu'minina rahim. Jadi sekalian, inilah peringatan Maulid. Ya Pak. Jadi kita mengingatkan diri kita bagaimana Nabi kita Muhammad itu dilahirkan.
lalu diutus sebagai seorang apa? Utusan Allah Rasul ke tengah-tengah umatnya. Nah, ya, maka ada kalau maulid Pak waktu kelahiran. Tapi kalau maulad tempat kelahiran. Tapi kalau maulud orang yang dilahirkan. Ya. Ente mau kemana? Memuludan. Muludan, maulud Pak. Artinya apa itu? Mau mengingat seorang tokoh yang dilahirkan. Yang dalam kehidupan syarat dengan contoh, ya Pak. Kehidupannya, semua aspek kehidupannya menjadi contoh, menjadi uswah. 21 dalam surah Al-Ahzab, laqad ja'akum apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat siapa Pak? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pak, kita bisa menjadikan contoh. Jadi kita contoh beliau, dalam dirinya banyak uswah. Dalam diri Nabi Pak ada uswah. Buat siapa itu Pak uswahnya? Contohnya lakum buat kita ini. Ya Pak. Liman kana yarjullah, orang yang mengharap
Allah.